Oh ini banyak ini minta naik ini. Naikkan semua salah tuh si Sal pun nggak dinaikkan ya. Banyak lo minta naik Sal. Sorry, sorry, aku lagi baca, sambil baca. Oke. Mana orangnya? Oke, Bundes, selamat bergabung Bundes. Halo Bundes. Turunkan Sal. Hasratman, selamat bergabung. Hasratman. Hasratman. Halo Hasratman. Turunkan. Ropinya, selamat bergabung Ropinya. Halo Ropinya. Makanya teman-teman ya, Bang Faruk selalu mengajak teman-teman ya, istri, anak-anak kalian, suami kalian, tetangga kalian, keluarga kalian, dekatkan dirinya sama Quran. Para kafir harbi yang membenci Islam itu, mereka berupaya mempelajari Quran supaya kalian tidak percaya lagi Quran dan menjauhkan diri dari Quran. Kalau udah jauh kalian dari Quran, otomatis sudah dekat lagi kalian dengan kekafiran. Kalau kalian jauhkan diri pada Quran, tidak berupaya membaca Al-Quran, minimal ya satu hari entah satu lembar, satu hari entah beberapa ayat. Tidak ada tanggung jawab dalam diri kalian untuk mengetahui apa isi Quran kalian. Dan ketika pada waktu yang sama orang memelintir Al-Quran, dicomot-comotnya satu ayat, bahkan ditafsirkannya, dijelaskannya sesuai dengan hawa nafsunya, termakan kalian. Anak keturunan kita itu dijaga bang. Ya, dekatkan mereka kepada Quran. Sampaikan mereka kepada majelis-majelis Quran supaya mereka mendapatkan informasi dan pemahaman Quran dari orang-orang yang memang menguasai Quran. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sebaik-baik dari kamu adalah yang mengajarkan Quran dan juga mengajarkannya. Mereka sekarang bang, orang-orang kafir itu tidak ngajak kamu murtad. Ayo murtad, tidak. Tapi cara mereka yang mereka lakukan tuh saat ini sudah berbeda. Mereka berupaya memelintir Al-Quran dengan hawa nafsu mereka. Supaya apa? Supaya kalian tidak percaya dengan Quran. Cara kedua yang mereka lakukan, mereka berupaya ya menjatuhkan memfitnah Nabi Muhammad SAW supaya rasa di dalam hati kalian muncul kebencian dalam diri kalian terhadap Nabi. Itu tujuan mereka. Ketika kalian sudah tidak percaya lagi dengan Nabi, kalian memiliki persangkaan yang buruk terhadap Nabi, maka dengan mudah mereka mengajak kalian untuk murtad. Bahkan kalau usah diajak pun kalian akan murtad. Gitu loh. Mereka menutupin itu ayat-ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyanjung dan memuji Nabi Muhammad SAW dengan penuh kemuliaan. Satu-satunya Nabi dikatakan menyucikan jiwa, yang menyucikan Nabi Isa AS itu masih dikatakan suci, tapi tidak menyucikan. Di atas suci ada yang menyucikan. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Surah Al-Jum'ah ayat 2. Itu gak dibaca sama mereka. Itu gak disampaikan sama mereka. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyucikan, itu gak dibaca sama mereka, gak disampaikan. Mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran di mana ayat itu dijadikan untuk menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Padahal andaikan pun ada ayat penyudutan itu tadi, sudah turun wahyu atau ayat yang lainnya di mana ayat itu memperbaiki keadaan Nabi di depan Allah itu sendiri, bahkan di depan manusia itu sendiri. Mereka berupaya menjatuhkan kehidupan sepertinya Nabi, menjelekkan adabnya Nabi, akhlaknya Nabi. Tapi mereka tidak pernah membaca surah Al-Qalam ayat 4, di mana di situ dikatakan Allah langsung mengatakan, sesungguhnya kamu memiliki budi pekerti yang agung. Kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan aku Bang Faruk ini punya budi pekerti yang agung, udah hebat kali kurasa di Indonesia ini kan. Udah paten kali aku kalau dikatakan Bapak Prabowo budi pekerti budi agung. Tapi ini Allah Rabbul Alamin, Allah sang penguasa alam semesta, pencipta alam semesta yang mencukupi rezeki seluruh makhluknya, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung.
seharusnya jika pun teman-teman belum memahami isi Quran itu tadi, ketika ada informasi yang menyudutkan Nabi, mengolok-olok Nabi, ya surah Al-Qalam ayat 4 itu bisa jadi pegangan kalian untuk mematahkan fitnahan mereka terhadap Nabi. Allah aja mengatakan dia memiliki budi pekerti yang agung. Apa pula dari kafir harbi itu bisa kalian percaya ketika mereka memfitnah dan juga menebarkan syubhat terhadap Nabi Muhammad SAW. Wow, naikkan lagi Sal, yang lainnya. Oke, sayang kamu setelah bergabung. Sayang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Itu benar, saya juga dengar waktu di roomnya Unir IPA itu ada si Kitun itu malam itu, memang itu sesat itu bang. Bukan sesat lagi dia bang, dia penyesat. Kalau sesat dia hanya korban. Kalau sesat dia jemaahnya. Tapi dia mensyiarkan, dia penyesat, bukan sesat lagi. Metode yang dia gunakan itu adalah metodenya Paulus. Penyesat ya bang, sesat lagi. Lanjut bang saya. Iya, malam itu kan dia bilang gini, apa? Masalah Ka'bah palsu, terus masalah kitab sucinya lagi dirilis, terus apalagi yang ingat malam itu dia bilang itu ya. Jadi emang benar-benar nyimpang kalau menurut saya itu pribadi bang. Termute bang Faruk. Iya, diblokir aja perlu orangnya bang, gak usah kita bahas lagi di sini bang ya. Iya. Ya siap, makasih banyak bang ya, bang sayangnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, naikkan lagi Sal. Sepi bang, sepi. Hah? Sepi, nggak ada orang. Tapi ada ini. Peripat kali, peripat. Cendro diberkati Bang MB Doryo. Nih manusia penuh dosa. Penuh dosa mau bangga lah Bang. Kalau banyak dosa mau ngampung Bang. Manusia Bang. Oke, Bang, ini sudah bergabung ya. Halo, Wir. Ya. Oke, manusia, selamat bergabung manusia. Aduh, Ya, Bang. Bang, kepencet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam Turunkan berturut aja. Manusia. Ya bang, Ya, Islam Kristen. alhamdulillah Islam bang. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan Bang? Waalaikumsalam. Sesuai tema ya bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Apa ya? Ini bang, apa namanya? Mau cerita sedikit sih bang. Hah? Jadi kan di tempat saya ini bang, ini kan mumpung ada bang Zuma kan. Di tempat Iya. saya ini bang ada orang tua sekitar umur 50-an bang ya kan. Ya. Dulu itu dia kan kerja di pertambangan bang. Gimana? Dulu itu kan dia kerja di pertambangan. Ya, terus? Sekitar ada kurang lebih ada 10 orang yang kerja di situ. Nah, mereka tuh kena musibah longsor gitu, Bang. Ya, terus? Musibah longsor, jadi ada sekitar 7 orang yang meninggal dunia, termasuk bapak itu, Bang. Iya, terus? Tapi bapak itu mati suri, Bang. Bangkit pada hari ketiga? Enggak. Pokoknya dia tuh sempat meninggal, Bang. Orang Kristen ini, Bang. Orang Kristen meninggal. Iya, bangkit pada hari keberapa dia Bang?
Itu saya kurang tahu bang, kayaknya hari itu Oh, juga. ini muncul Tuhan baru bagi Oten nih. Muncul Tuhan baru bagi Oten nih. Yang mau ditanyakan apa nih bang? Jadi kan dia kan sempat meninggal tuh bang, mati kan, Suri kan. Nah, ceritalah dia nih bang kejadian di alam situ kan. Iya. Kata dia tuh ketemu sama makhluk katanya kan, tapi nggak bisa disebutin katanya. Iya. Disuruh masuk Islam bang. Iya. Jadi bapak itu tuh masih ada hidup sampai sekarang bang. Jadi sekarang tuh bapak itu Islam. Masuklah Islam dia kan dari kejadian itu kan. Iya. Cuman sekarang ini nih dia ini bingung bang mau Islam apa kembali ke agamanya yang dulu gitu kan. Sedangkan dia udah pernah ngalamin di alam sana itu dia tuh kayak dikasih peringatan gitu loh bang ya kan. Mengalami penglihatan lah dia gitulah ya. Tapi dia ini bingung bang mau karena di lingkungan dia itu tuh mayoritas non muslim bang gitu. Iya. Jadi kayak mana itu bang maksudnya itu seperti apa pandangan menurut Islam ya bang? Oke, kita kaji pelan-pelan bang ya. Kita kaji pelan-pelan. Kita Iya, kaji Bang. pelan-pelan perihal tentang mati surinya dia ya. Oke. Iya bang, iya bang. Yang pertama, ketika dia menceritakan mati surinya, dia orang beriman atau orang kafir? Ketika gimana bang? Ketika dia menceritakan tentang kondisi mati surinya, dia bahagian dari orang-orang beriman atau orang kafir? Dia yang meninggal bang, dia yang meninggal mati suri. Iya, ketika dia mati suri nih bang, bangkit dia dari kematiannya. Ya kan? Terus dia menceritakan, aku waktu mati begini, tengok lo begini. Ketika menceritakan ini, dia orang beriman atau orang kafir? Dia udah Islam bang. Tidak loh bang, ketika dia menceritakannya loh bang. Begitu dia bangkit kan dia belum Islam kan bang? Udah. Hah? Oh ya, belum. Nah belum. Makanya bang, di dalam Al-Quran persaksian dari orang kafir itu ditolak bang. Ditolak. Persaksian dari orang kafir itu ditolak, gitu loh. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan Allah, ketika ada informasi yang kau dapatkan dari orang kufur, jangan langsung kau percaya, kata Allah. Jangan langsung dipercaya, gitu loh. Ya silakan dia bercerita seperti itu, tapi kita nggak bisa langsung percaya karena apa? Dia orang kafir. Yang bercerita ini orang kafir, itu yang pertama. Yang kedua, Tapi emang kalau memang apa yang diceritakannya itu benar-benar dialaminya, mustahil bang dia mampu menceritakannya bang, mustahil bang. ini nyata bang. Gak mampu dia menceritakannya kepada makhluk bang, karena mengerikannya kondisi itu bang. Gak akan mampu dia. Sekarang gini ku ceritakan sama bang. Abang pernah nengok nggak veteran perang? Perang. Pasukan veteran perang. Iya. Nah, pasukan veteran perang, ketika mereka pulang dari perang, apakah mereka itu langsung dikembalikan kepada keluarganya? Enggak. Enggak bang, karena mereka mengalami gejolak fisiologis itu bang. Dinormalkan dulu ini bang fisiologisnya bang. Kalau nggak bahaya dia, nyentuh orang bunuh, disentuh orang dia akan dibunuhnya. Karena mengerikannya kondisi perang. Dia lihat dengan mata kepala dia, kepala yang pecah lah, daging tercabik lah, dia lihat itu. Dia trauma, dia mengalami trauma yang mendalam. Dia harus dinetralkan dulu dia di camp-campnya, di markasnya. Nah setelah dokter menyatakan fisiologisnya udah kembali normal, baru dia dikembalikan ke keluarganya. Kalau nggak bahaya dia berseberangan sama orang, salah ngomong sama orang, dia anggapnya musuh, dihantam sama dia. Kondisi di medan perang saja fisiologis dia terganggu. Orang yang pulang dari perang bang, medan perang bang, nggak pernah bercerita dengan santainya. Aku waktu di medan perang, nggak ada kawanku dilempar sama granat, pecah kepalanya, betul. Karena apa? Fisiologisnya ini terganggu bang, mentalnya itu terhantam. Dengan mata kepala sendiri dia melihat daging kawan yang tercabi-cabi gitu loh.
Orang yang pulang dari medan perang saja tidak bisa menceritakan kondisi dia di medan perang, keadaan di medan perang. Karena apa? Tertekannya dirinya pada saat itu. Takutnya dirinya pada saat itu. Ada orang cerita sempat mati, udah masuk dalam alam barzah. Begitu mudahnya dia menceritakan alam barzah. Tanpa beban dia menceritakan alam barzah, cobalah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang alam barzah kepada para sahabat, semua sahabat pingsan. Gak ada sahabat itu mendengarkan, iya Rasulullah, dihantam kepalanya dengan gada yang besar yang Rasulullah. Di mana gada itu andaikan dihantamkan pada gunung-gunung itu kan hancur. Iya loh sahabat, gak gitu. Gak gitu. Kena mental dari para sahabat padahal mereka sudah divonis masuk surga. Dihantam mental dia, menangis mereka terisak-isak. Menangis terisak-isak padahal dinyatakan masuk surga loh. Begitu mereka terisak-isak pingsan semua. Semua sahabat pingsan. Jangankan dah sahabat Nabi, Rasulullah SAW pun ketika diceritakan Jibril tentang kondisi neraka, Rasulullah SAW pun menangis. Terisak-isak dan berkata, cukup Jibril, cukup ya Jibril. Bagaimana ada orang yang pernah hidup masuk dalam alam barzah, begitu enteng dia menceritakan tentang alam barzah. Itu loh. Berarti ada indikasinya apa yang disampaikannya itu adalah kebohongan belaka. Nah, kebohongan itu dinyatakan dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Di mana saat ini dia ada di ambang pintu kan, antara Islam dengan murtad lagi kan, gitu bang manusia kan? Iya, iya. Nah, itu jawabannya. Dari awal dia udah bohong. Tapi ini Bang, ini mohon maaf nih Bang, apa namanya, sedikit saya mau ngomong lagi nih. Tunggu Bang. dulu, Kak Delta ini Islam Kristen Kak Delta? Islam. Oh, izin kakakku ya, off cam aja kakaknya. Ya, kalau mau on cam pakai hijab dulu kakakku ya. Ya, silakan Bang manusia, apalagi mau dibahas? Nah, tadi kan Abang bilang kan dia kan udah sempat masuk alam barzah. Jair dong dibergatilah Bang Han. Nah, tadi kan Abang kan bilang kan dia kan sempat masuk alam barzah gitu kan. Nah, cuman di sini Bang, si orang tua ini ya kan, dia ini belum sempat kayak dikubur tuh belum Bang. Ibaratnya tuh dia tuh kejadian kena timpah tanah longsor, hari itu juga dia ibaratnya yang lainnya 7 orang tuh mati Bang, teman-temannya itu meninggal, ya kan. Nah, cuman dia ini nih kayak setengah mati, kayak mati suri gitu Bang. Mati suri. Jadi kalau sumpamanya apa? Belum sempat dikubur. Abangnya ada di lokasi nggak? Hah? Nggak, waktu kejadian abangnya ada di lokasi nggak? Kalau saya sih memang cerita dari orang-orang kampung Bang, karena orang Makanya Bang, gue bilang tadi di awal Bang, Islam ini terang Bang, hitam katakan hitam, putih katakan putih, nggak ada mati suri. jadi Mati ya mati, nggak mati ya nggak mati gitu loh. Nggak ada tengah-tengah antara hidup dengan mati, nggak ada Bang. Jadi gini abangku ya, bang manusia ya, afwan abangku. Jangan kita sibukkan otak kita dan pemikiran kita dengan sebuah berita yang belum tentu benar adanya bangku. Iya kan? Jangan bang, aku yakin bang, kalau memang waktu itu dia belum meninggal pun, terus dia diperlihatkan dengan kondisi seperti itu bang, ya kondisi seperti itu. Tapi dia masuk Islam Bang. Iya, tapi saat ini dia hendak murtad kan? Tapi dia ini masih Islam, tapi kebingungan dia tuh, jadi kayak nggak tahu dia tuh mau menganut agama mana sekarang. Gini aja bang manusia. Abang DM aku, nanti aku kasih nomor WA aku komunikasi sama dia melalui nomor WA, gimana bangku? Ya bukan nggak kenal dekat sih Bang, ya kan, masih jauh kan. Jadi gimana cara aku menolongnya bangku? Enggak, saya cuman ini aja Bang, cuman mau nambah wawasan saya aja gimana menurut pandangan agama kita gitu. Bang Maru, tentang saya mau cerita. menginformasikan
Nah, tapi gini Bang, kan tadi Bang Faru udah menceritakan banyak tadi. Ketika dapat suatu peristiwa, jangan kamu menelan langsung peristiwa tersebut, kamu cari narasumbernya, sumbernya dari mana, nggak boleh kamu telan mentah-mentah. Udah dilarang tadi. Jadi kasih tahu Bang Faru tadi. Ya abang harus tahu sebelum abang menyampaikan kemari, abang harus cari tahu dulu tuh informasi benar atau tidak. Sementara abang Kalau itu bang, ya kan, kalau itu sih memang saya udah tahu. Kalau kata abang tadi informasi itu kan saya udah tahu, saya udah cari informasi. Bahkan satu kampung itu pun ibaratnya apa, udah kemana-mana cerita itu bang, sampai ke kecamatan-kecamatan kampung lain juga, gitu. sama cerita ini Bang tentang itu Bang. Bahkan sampai dunia menyatakan, tetapi tidak kebenarannya ada. Dunia menyatakan nih bahwasannya gara-gara dia terhapuslah kurban-kurban orang lain. Tapi nyata enggak. Gimana tuh? Kalau saya pribadi sih bang ya kan, ya mohon maaf nih bang ya kan, ini kita kan punya pandangan masing-masing karena kan saya juga melihat. Pribadi beda lagi Bang. Kalau pribadi itu beda lagi. Nah dalam Islam kan menggunakan dalil Bang. Dalilnya dari mana gini-gini sampai kemari. Nah kalau abang bilang pribadi, kalau dia menuankan teh botol pun itu pribadi dia, nggak jadi masalah. Hukum Iya, kita kan susahnya gini bang manusia. Kamu ini sudah menelan bulat-bulat informasi dari dia, dari orang-orang. Benar itu dialaminya. Padahal ya belum tentu pasti informasi yang kau dengar ini bang, benar dialaminya itu belum tentu pasti bang. Belum tentu pasti, dan besar kemungkinan pun dia berbohong. Karena apa? Dari tanda-tandanya bang, dia besar berbohong. Gini besar bang, kemungkinan dia bohong. kita ambil kesimpulan aja nih bang ya kan, apa namanya, artinya begini. Kalau sumpamanya dia berbohong, kalau dari menurut pandangan saya bang ya, nggak mungkin dia merelakan agama dia dulu, dia sampai mual. Bang, bapak aku bang, kalau abang masuk ke kampung aku bang, seluruh kampung itu bapakku tahu bang. Bilangkan aja si Erson Pasar Ibu semua tuh tahu kampung bapakku tuh. Apakah bapakku juga demikian? Bukan jadi tolak ukur ya tentang Udah gini peristiwa. aja lah, gini aja gini aja Sal. Ya udahlah, anggaplah berita itu benar, anggaplah kejadian itu benar. Nah, yang jadi korelasinya, yang jadi persoalan di kita itu apa ini bang manusia? Yang mau kita urusin apa ini? Bang manusia, yang mau kita urusin apa ini dan kejadian itu? Nah gini bang, tadi anggap aja lah, misalkan itu ibaratnya kan keluarga kita gitu kan, kita kasihan aja bang sama orang tua itu gitu kan. Ya. Artinya kan dia kan udah dapat pencerahan, dapat hidayah gitu kan. Ya. Nah, cuman artinya kenapa kok sampai dia bingung, mungkin dari lingkungan dia juga kan, apalagi dia kan agamanya dulu kan memang non muslim gitu kan. Ya. Saya cuman prihatin aja sih bang, bukannya dalam arti mau apa mempermasalahkan cerita itu, bukan gitu kan. Oke, lokasi dia di mana bang? Ada di Kalimantan bang. Oke, kalau kita jemput masukkan ke pondok pesantren gimana bang? Oh nggak bisa bang, dia orang tua bang. Oke, jadi bentuk pertolongan kita yang pantas dan cocok untuk dia menurut abang gimana bang? Ya kalau saya pribadi sih saya nggak bisa buat apa-apa sih bang ya kan. Enggak, kita lah saudara-saudara muslim di sini. Ini ada mau membantu nih. Bentuk bantuan yang cocok untuk dia itu gimana? Kalau saya pribadi juga melihatnya juga udah karena pengaruh keluarganya juga kan bang. Artinya kan kita itu makanya saya tawarkan pesantren. Abang bilang udah tua. Ada loh bang mu'alaf, umurnya itu sudah 63 tahun. Masuk pondok pesantren Marga Gultom. Saya orangnya yang ngurus dia, nyari pondok pesantren dia. Masuk dia ke pondok pesantren Bogor. Kalau dia ini susah, kayaknya susah bang gitu kan. Kayaknya susah. Nah makanya saya tidak memaksakan gitu loh. Karena istrinya, bentuk pertolongan yang kita bikin ke dia itu bagaimana? Istrinya pun yang muslim. Dia harus hijrah bang dari tempat itu bang. Istrinya pun Hijrah gitu kan. Sama loh bang, si Gultom ini pun istri dan anak-anaknya Kristen bang. Dia mantan misionaris bang. Uangnya banyak bang. Gultom ini bang. Tapi memang dia mendapatkan hidayah. Dia yang menantang saya duluan, datang dia kemari, dia nantang saya.
masukkan aku ke pondok pesantren kata dia. Kita bingung masalah biaya. Tapi alhamdulillah pada waktu yang sama ada saudara muslim DM aku. Ku jawab tantangan dia, kalau dia memang mau masuk pondok pesantren, kasih tahu sama aku di mana alamat dia tinggal. Ku jemput dia sekarang juga kata dia. Ku tanya sama dia di mana alamat tinggal, dijemput kosan ini, mau nggak? Siap lah ya, dijemput aku katanya. Dijemput dia, dibawa dia ke rumah saudara muslim kita itu. Alhamdulillah saudara muslim itu pengusaha tekstil. Jadi Itu mohon juga maaf nih bang, mohon maaf nih bang, sekali lagi nih bang, saya kan orang awam juga bang gitu kan, saya kan orang awam juga. Artinya kan untuk nambah wawasan saya juga nih bang, saya mau tanya nih sama abang-abang semua nih ya kan, artinya di dalam agama kita nih bang, di dalam agama kita Islam ini ya kan, kita nih ada nggak yang tentang yang namanya mati suri itu bang? Kita harus Nggak ada bang, mati suri dalam Islam nggak ada. Oh, nggak ada ya bang ya? Islam itu berdiri di atas kepastian, mati enggak gitu loh. Kalau Nggak ada itu mati suri itu. kalau sumpahnya setengah mati bang? Nah, jadi gini, Mati. Gini bang ya, di dalam Islam kematian itu disebut dengan wafat. Wafat itu ada dua. Wafat ketika dia tidur, di mana ruhnya digenggam oleh Allah dan dikembalikan ketika memang Allah hendak mengembalikannya. Bangunlah dia. Wafat yang kedua, ruhnya nggak kembali pada jasadnya. Tidak ada di tengah-tengah antara itu bang, nggak ada. Makanya cerita-cerita orang mati suri ini ditolak oleh Islam. Itu alasannya Islam ini nggak bisa dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita takhayul kayak gitu, nggak bisa. Kalau bang, di dalam Islam kalau berita seperti itu didengarkan bang, kacau Islam bang. Nanti ada lagi yang cerita, aku mati suri. Kalau dapat hidayah, Allah kepadaku kata dia. Kalau Dan dapat Allah, hidayah, aku menjadi nabi yang ke-26. kalau dapat hidayah dari hal kayak gitu gimana? Dapat hidayah namanya. Abang percaya nggak kalau misalkan dapat hidayah dari hal-hal kayak gitu? Misalkan dia ngelihat ataupun kayak abang mimpi gitu kan? Percaya nggak? Nah, persoalannya bang, apa yang dia lihat? Nanti dia ngaur kayak Oten, yang dilihat dia nanti Allah katanya, percaya bang? Maksudnya itu nasihat bang, nasihat omongan. Misalkan Bang, dengar bang, ketika dia dalam penglihatannya mendapatkan nasihat, pastikan dulu sama dia, sosok yang memberikan nasihat kepadamu ini, apakah dia mengakui dirinya ini atau sebulan? enggak. Nggak ada kan? Enggak ada. Nah, maka bisa jadi Dia cuma apa ngomong- yang dilihat dia atau apa yang dirasakan. Dia cuma ngomong apa namanya, suruh masuk Islam lah, intinya gitu. Oh bang, kalau jangan kita anggap persaksian orang ketika datang menemui kita, dia merasakan mati suri katanya. Terus dia bercerita, sosok yang mendatangi dia ini menyampaikan kepada dirinya supaya dia masuk ke dalam Islam. Sudah masuk dia ke dalam Islam. Lalu dia menceritakan hal-hal yang gak masuk akal. Bahkan dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu dia, dengan mengkambing hitamkan sosok yang ditemui oleh dia. Udah? Sangat, kalau umat Islam percaya begitu saja bang, sangat mudah Islam ini dihancurkan dan disesatkan bang. Ternyata sosok yang ditemui itu adalah iblis. Iblis itu bang, kalau menemui manusia nggak mungkin dia bilang kau jangan masuk Islam, jangan. Enggak bang, nggak mungkin. Pasti dia menyampaikan yang baik-baik dulu. Masuk kau ke dalam Islam kata dia. Islam yang benar, iblis siasat iblis. Masuk dia ke Islam. Lalu ketika dikenalkan Al-Quran kepada dia, dihancurkannya Islam itu tadi dengan tafsiran-tafsiran liarnya dia. Orang menganggap dia hebat, orang menganggap dia itu sakral karena bermodalkan doktrin dan juga informasi mimpi yang takhayulnya. Oh hebat dia nih, dia hebat nih, dia masuk Islam karena datang ke sosok menemui dia ini. Ketika dia menyatakan nanti sholat itu sudah tidak wajib lagi karena sholat sudah digantikan. Oh benar dia nih, karena dia masuk Islam karena dia menemui satu sosok nih katanya. Sesat kan bang? Nggak apa-apa. Nah siasat dari syaitan itu apa? Nggak apa-apa. Dia menjadikan satu orang Islam, tapi di waktu yang sama dia menyesatkan orang Islam yang sudah Islam sebanyak 100 bahkan 1000 orang banyaknya. Kita juga harus paham bang. Ya, bodoh, Strategi syaitan kita bodoh. harus paham.
Ya bodoh Makanya aja, Bang. cerita-cerita kayak gitu ditolak, Bang. Ya ibaratnya gini Bang, mohon maaf nih Bang ya kan. Ibaratnya bodoh aja orang Islam itu ditololin sama hal-hal kayak doktrin kayak Nah gitu. iya, iya. betul. Bang gini bang, mimpi dan penglihatan yang bisa diterima itu dari para nabi bang, para nabi. Bahkan para ulama pun tahu fitnah itu. Makanya para ulama ketika dia mendapati penglihatan dia nggak siaran langsung di TikTok atau di YouTube bang, enggak bang. Nggak siaran langsung dia bang, dia tahu fitnah itu. Kalau dia ceritakan nanti jadi fitnah, maka dipendam sama dia. Gitu loh. Kalaupun memang harus disampaikan, dia menyampaikan dengan caranya dia. Melalui apa? Hukum syariat Islam yang ada. Kalau ada orang mengaku ulama, dia datang, dia katanya mendapatkan penglihatan, diceritakannya penglihatannya melalui live TikTok atau YouTube, dia penipu itu bang. Karena dia tahu dia bukan nabi. Yang boleh dipercaya mimpinya, penglihatannya itu para nabi, bukan dia. Boleh saya bicara? Boleh gantian? Itu ya, Boleh saya Bang? bicara? Ya silakan Gantian. Edis, silakan. Boleh saya bicara? Ya silakan Dinda Edis, Islam Kristen Dinda. Ini kawin nih si bengak ini, si lapet ini. Semua Baik, dikawin. ada yang mau berdiskusi? Ada Edis, yang mampu Islam berdiskusi? Kristen Dinda. Sudah aku katakan, ada yang mampu berdiskusi di sini? Iya, Islam Kristen Dinda. Nekad yang nyata. Kamu gagal tes kewarasan tahap pertama ya. Salib di sini. Uji lagi, Nyata. tes kewarasan kau tahap kedua. Edis, Islam Kristen Edis. Kumpul di sini. Sebentar, boleh saya ngomong? Kamu Boleh saya Islam ngomong? apa Kristen? Pikul salib di sini malah nanya. Tunggu nekad yang nyata. Kedua gagal ya. Tes kewarasan gagal yang kedua, yang ketiga tes kewarasan lagi. Edis, Islam apa Kristen Dinda? Dinda Edis. Edis buka mute-nya. Mute sendiri dan mute sendiri. Cabut nyawanya. Rekamannya. Gitu-gitu aja kerjaan dia bang. Ya, Rekaman. assalamualaikum. Bunda Delta, silakan Bunda. Ada yang mau sampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ada yang mau disampaikan atau diceritakan Bunda Delta, silakan. Kecil kali suaranya lo kakak. Mau nyimak aja, Gimana? mau nyimak aja. Oh ya siap. Jadi begitu teman-teman ya, Islam ini ya adalah umat yang gak gampang ditipu. Gak gampang kita ditipu dengan cerita-cerita halu Bang. Ya ada itu. Sedangkan mimpi saja dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mimpimu itu buruk, jangan ceritakan ke orang. Jangan. Kalau mimpi baik, ceritakan ke orang. Coba kita kaji ada apa di situ. Kenapa nggak boleh diceritakan? Karena ada fitnah di situ. Gitu loh. Ini ada orang mantan pembunuh. Perbuatannya luar biasa. Cahaya. Tiba-tiba muncul didatangi cahaya, percaya kita. Tobat ya tobat, mau Islam ya Islam. Tapi jangan jadikan apa yang kau rasakan itu sebagai pegangan dan juga pembenaran. Apa yang kau rasakan gitu loh. Lamelong, selamat datang Lamelong. Lamelong. Oke, selesaikan dulu penggalibannya ya, Bang Lamelong ya. Pak Daktau, assalamualaikum Pak Daktau. Pak Daktau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang sampaikan Pak. Enggak, ini aja sekedar ngasih masukan tadi, tapi keburu turun manusia penuh tadi. Bahwa di Islam memang tidak ada yang namanya mati suri. Cuma mau menekankan itu aja tadi sama beliau. Siap.
Karena biasanya yang terjadi yang kayak gitu itu terkadang secara ilmu kedokteran itu organ tubuhnya masih berfungsi tapi belum terdeteksi. Contoh misalnya dia henti napas atau henti jantung gitu kan, atau terhenti aliran darahnya itu tapi karena faktor kesehatan yang tidak terdeteksi dari luar kayak gitu. Dan itu sebenarnya jarang terjadi kayak gitu. Karena kebetulan kita dari kesehatan tahun 95 itu ini Pak Ustadz. Pak Faruk. Ya, nah, mungkin itu aja diturunkan nggak apa-apa. Siap Pak Darto, makasih banyak Pak Darto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu teman-teman ya, berkali-kali saya katakan itu luar biasanya Islam ini. Umat yang nggak gampang ditipu itu adalah Islam, gitu loh. Makanya riwayat mengatakan setan itu takut kali sama orang berilmu bang, takut dia. Takutnya setan ini kepada orang berilmu, bukan dia takut ditepuk gitu loh. Kenapa setan ini takut? Capek dia mau nipu ini, nipu orang berilmu ini gimana caranya mau nipunya? Gak bisa dia ditipu gitu loh. Karena dia memiliki ilmu. Cerita karangan seperti apa pun dibikin akan dipatahkan oleh orang berilmu ini tadi dengan ilmu yang dimilikinya, yang disampaikan oleh Allah melalui nabinya gitu. Oke, Boy, selamat bergabung Boy, Islam Kristen Boy. Dude, Boy, ya Kristen, mau diskusi kita juga? boleh. Oke, saya sampaikan dulu aturannya di Dinda ya. Kalau Dinda mau bertanya ke Bang Faruk dan kita saling adu argumentasi, Dinda silakan on cam. Bila Dinda belum mampu atau tak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji temanya, yang kedua Dinda bertanya setelah itu turun. Tapi supaya komal ini berjalan kondusif ketika kita berdiskusi, aturan terpenting Bang Faruk sampaikan dalam sebuah lagu Dinda. Dengar ya. Dinda jangan marah-marah, Asik. nanti disuduk babi dewasa. Orang pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Di mana Dinda? Mau on cam Ya. atau tidak Dinda? Tema aja. Oke, tema kita hari ini, apakah OTN itu memiliki aturan? Apakah OTN itu hidup bebas tanpa aturan? Jika memang hidupnya orang-orang Kristen itu punya aturan, nah, tolong Dinda paparkan kepada kami yang tertulis dalam kitabmu yang menjadi acuan hukum dan juga aturan buat iman Kristen. Dan siapa validasi atau yang memberi aturan itu terhadap iman Kristen? Bisa dipahami kalimat pertanyaan dari Babang Faruknya Dinda? Bisa. Ya, silakan Dinda dijawab Dinda. Ada atau tidak ada? Jika ada, silakan paparkan datanya di dalam Bible Dinda. Silakan. Kami bebas beribadah, bukan hanya dengan, Gimana tadi Dinda? dengar dulu lah, jangan dipotong-potong. Nggak putus-putus suaramu. Oke, cek, dengar. Dengar, silakan. Kan judulmu OTN bebas tanpa aturan, oke? Nah, silakan. Betul. Kami beribadah tidak ada pakai cuci kaki, cuci tangan, tidak ada, bebas. Mau dimanapun kita berdoa bisa aja, mau di hutan, mau cuci kaki, mau tidak cuci kaki, tangan atau bebas. Mau di mana kita bebas beribadahnya. Tidak ada kita peraturan cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, telinga dulu, tidak ada. Yang penting hati kita tulus kepada Tuhan, datang kepada Dia. Itu Bang Faruk. Oh, intinya kalian bebas, nggak ada aturan mengikat ya, perihal ibadah dan yang lainnya. Tidak ada aturan cuci kaki, cuci tangan itu untuk beribadah, tidak Iya, ada. dalam segala hal lah, kan gitu. Termasuk cuci kaki, cuci tangan ketika ibadah tadi, ada. itu nggak ada aturan yang mengikat kan? Yang Nggak ada kan? penting hatinya tulus datang kepada Iya, Tuhan. yang penting hatinya tulus datang kepada Tuhan. Nggak Betul. perlu aturan atau syariat cuci kaki, cuci badan, cuci ini, cuci Tidak ini dan perlu yang lainnya. itu, Nggak tidak kan? perlu. Iya, tidak Oke. perlu. Yang penting Tapi Dinda ya. kita beribadah itu Ya, intinya kan udah Dinda. tanggung, Ya intinya nggak ada aturannya dan dan nggak perlu tulus datang Gitu, kan? kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan itu tulus. Iya, iya. Yang penting nggak ada aturan yang mengikat kan. Yang mengikatnya seperti apa? Contohnya gimana?
Iya, kalian kan lebih mengutamakan kebersihan hati kalian kepada Tuhan daripada aturan yang mengikat seperti cuci kaki, cuci tangan dan yang lainnya. Ya, Begitu. betul. Itu di luar Nah, itu beda Saya itu. tanggapi Dinda ya, saya tanggapi Kita Dinda. mandi Ya, saja udah cuci bersih kaki. daripada cuci kaki, cuci Ya. tangan. Yang jadi pertanyaan, jawabanmu kok sama dengan jawaban si Jawaban babi? saya, mana lebih bagus cuci kaki, cuci tangan Iya, atau kita jawabanmu kok sama mandi? kayak babi. Mana? Coba jawab dulu. Babi ini juga nggak punya aturan, nggak punya syariat nih babi. Kita jawab dulu. Mana lebih bersih, mandi atau cuci kaki, tulus cuci kepada tangan penciptanya, aja? kata babi. Coba kau jawab dulu. Sekarang gini, gantian lah boy. Tadi kok ngomong aku diem, gantian Dinda boy ya. Belum Ya. selesai. Jawab dulu pertanyaannya. Dengar dulu. Mana lebih bersih, cuci kaki, cuci tangan atau langsung mandi? Mana lebih bersih? Nah, dengar dulu. Nah, Apakah iya, ada aturan bagi kalian cuci kaki dulu Jawab atau dulu mandi ya, dulu? jawab dulu ya, jawab dulu pertanyaannya ya. Dinda, gimana Mana Dinda? lebih bersih? Gimana? Mana lebih bersih, kita mandi atau cuci kaki, cuci tangan aja? Mana lebih bersih? Oke, saya jawab Dinda ya. Oke. Saya jawab. Di dalam Islam yang menjadi tolak ukur dalam peribadatan itu bukanlah bersihnya, tapi penggenapan syariatnya. Cari gimana? Gitu loh. Bersih, dengar dulu Dinda. Bersih belum tentu suci. Suci sudah pasti bersih. Makanya di dalam Islam ada yang dikatakan wudhu, ada disebut dengan mandi junub. Tergantung ya hadasnya ini seperti apa. Jika masih dia berhadas kecil, maka dia berwudu. Tapi kalau sudah berhadas besar, Udah bersih seperti kalau mandi air dulu baru tersebut, wudu. seperti dia berhubungan badan atau baru melahirkan atau nifas, dia junub, mandi besar seluruh tubuhnya. Nah, ketika dia melakukan mandi besar, ada rukun-rukunnya. Di mana ketika rukun ini disempurnakan oleh dia, maka dipastikan dia suci. Tapi jika salah satu rukun saja tidak digenapi sama dia, dia bersih, tapi belum tentu suci. Tapi ketika semua rukun digenapi oleh dia, disempurnakan oleh dia, sudah pasti dia suci. Karena dia suci, sudah pasti dia bersih. Adakah syariat atau rukun sebagaimana yang disampaikan Islam tadi di dalam iman Kristen? Ada nggak aturan yang seperti itu? Aturan seperti cuci kaki, cuci tangan itu. Iya. Sudah jelas mana lebih bersih, mandi atau cuci kaki, cuci tangan? Anda aku kasih penjelasannya tadi, tergantung hadas kau. Kalau kau hadas besar ya mandi. Ya Kalau kau udah. hadas kecil cukup berwudu. Yang jadi pertanyaannya ada nggak gitu loh? Makanya aku bilang mana lebih bersih, mandi atau cuci kaki, cuci tangan? Oke. Sekarang saya tanya, di dalam imanmu ada nggak aturan kalau lebih bersih mandi? Kalau Ya. nggak begitu bersih cuci kaki, ada nggak aturannya? Sudah jelas. Kami kalau Ada atau bekerja, tidak? pasti mandi. Iya, adakah aturannya di dalam Biblemu? Kalau kau mau pergi ke gereja mandi dulu, ada nggak? Sebelum kamu masuk ke tempat ibadah, tempat Dalilnya tuh Dinda, contoh dalilnya. seperti mandi. Adakah dalil di dalam Bible dikatakan wahai orang Kristen, kalau kau masuk gereja kau mandi dulu, ada nggak dalilnya? Bersihkan badanmu katanya. Adalah itu. Iya, Masa nggak ada ada? nggak dalilnya? Bersihkan badanmu, bersihkan gigimu, terserah lah bersihkan apapun. Adakah dalilnya dalam Bible? Ada. Oke, di kitab mana, ayat berapa? Silakan. Tunggu ya. Silakan, Dinda. Kalau nggak ada, siap-siaplah kau usapakan kau sampai baby ini. Apa ini? Kau sempat bilang kau nggak ada. nggak Cuma jelas. karena kau takut sama-sama kan sama baby, jadi kau bilang nggak ada. Bersih daripada Udah kau cari aja dulu. Kau cari Masa? aja dulu. Udah kau cari aja dulu. Cari aja dulu boy. Nggak usah ngomong dulu kau. Cari aja lah dulu. Tadi di awal narasimu kau udah sempat mengatakan nggak ada. Nggak perlu Jangan kami lihat remeh. masuk. Tapi begitu mau disamakan kau sama babi, di mana babi pun nggak punya syariat dan juga aturan, kau langsung malu kau. Jadi kau bilang aja. Jangan remeh. Jangan remeh, jangan remeh. Mandi dulu mana? Jangan premi, Mana biar aku kata- cari ayat. Sabar. Iya. Ya siap.
Hati-hatilah kau, kalau nggak disamakan sama babi kau, betul lah. Jangan framing gitu. Iya, kau cari dulu. Di mana datanya dikatakan kalau kamu ingin pergi ke gereja atau masuk ke gereja, mandilah dahulu. Dengan mandi begini. Mana datanya? Setahu Bang Faruk, setelah 27 tahun Bang Faruk di Kristen, nggak ada, Dinda. Tapi kalau kau mau ada silakan. Mungkin kau malu kan, ketika kau nggak punya aturan, babi Tunggu juga nggak dulu, punya. aku cari ayatnya, sabarlah, jangan Babi framing. juga nggak punya syariat. Kau malu mau disama-samakan sama babi, silakan, hakmu itu. Silakan Dinda. Ya. Kira-kira berapa tahun kami tunggu Dinda? 2 tahun aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak mantap lah roh kudusmu. Si Gondrong bangkit pada hari ketiga. Telepon gua, angkat dulu telepon itu. Nanti aku dipecat gara-gara itu. Angkat telepon itu dulu. Udahlah Dinda. Cari data lah kau, fokus kau. Iya, angkat teleponmu itu baru aku cari dulu datanya. Udah cari lah. Kau nyerocos aja ke mana kau mau dapatkan data. Besar resikonya nih lo. Akan disamakan kau sama babi lo. Jadi jelas kami kalau mau beribadah itu mandi dulu lah, bukan wuduk, mandi Ya, langsung. mana datanya? Kalau kau mau ke gereja mandi dulu, mana datanya? Sabar Oke, lah, kita jauh. cari. Sama dulu kita cari data. Aku sampai yang lain dulu nih. Boru apa namanya nih? Boru Pudan. Selamat bergabung Boru Pudan. Boru Pudan. Halo Boru Pudan. Boru Pudan. Oh ya, besar resikonya bang. Kalau dia nggak bisa tunjukkan data, bohong dia sama babi udah. Harga diri si boy dipertaruhkan di sini loh. Jangan framing. Framing. Carilah dulu, aku nggak framing loh. Iya, yang lain kau ceritakan. Jangan lain, jangan kau Ya ceritakan. udah, kau cari datanya. Takut kali kau. Takut kali kau disamakan sama babi. Babi pun nggak mau disamakan sama kau kok. Jangan takut kau boy. Sebelum ku samakan kau sama babi, andaikan babi tahu pun babi nggak mau disamakan sama kau, nggak mau babi. Yang lain kau bahas dulu yang lain. Iya, yang lain. kau carilah dulu datanya. Kenapa aku katakan babi nggak mau disamakan sama kau? Karena babi nggak mau menyembah babi yang lain, nggak ada. Nggak ada babi yang mau menyembah babi yang lain, nggak ada itu. Maka ketika babi tahu kau manusia, malah kau menyembah kepada manusia yang lain, babi pun jijik nengok kau boy, jijik. Dan itu jadi salah satu alasan kenapa babi nggak mau disamakan sama kau. Tenanglah kau. Nggak mau dia, babi nggak mau disamakan sama kau. Karena apa? Sebabinya babi, dia nggak mau menyembah babi yang lainnya, ya kan? Ini kau manusia, nyembah kau kepada manusia lainnya, nggak aja kau. Iya bener bang. Babi pun malu disamakan sama dia aja yang sok paten, nggak mau disamakan sama babi. Di sisi yang lain, kalau kita tanya babi nggak mau disamakan sama si boy ini, mana mau dia? Babi itu akan bertanya, Faruk, kenapa aku mau disamakan sama si boy, kata dia. Si boy itu kenapa rupanya? Oh, si boy itu menyembah kepada manusia yang lainnya. Dia manusia nyembah kepada manusia yang lainnya. Iya. Nggak mau lah aku Faruk, katanya. Kenapa? Kami para babi aja nggak mau menyembah kepada babi yang lainnya kok, katanya. Enggak. Lebih parah dia daripada babi itu semua itu. Jatuh kali lah marwah kau boy. Aduh. Berjalan-jalan kau di atas bumi ini, ternyata babi memandang kau lebih hina daripada babinya. Kau baca nih Faruk. Udah Ya, di mana, siap. Dinda? Jangan kau kejang-kejang ya. Iya, di mana? Jangan kau kejang-kejang. Oke, buka imamat. Apa? Imamat. Ya, imamat, denger ya. Jangan kau kejang-kejang ya. Ini nggak apa-apa, imamat berapa? Pantaslah kau Imamat pindah ke berapa? seberang sungai itu, makanya nggak tahu ayat Ya. firmanmu. Imamat 16 ayat 4.
Imamat 16 nomor 4. Ayat 4. Baca Faruk yang keras Faruk. Oke. Dan Ku komando tunjuk ya. dia sama kau. Baca yang keras, baca yang keras. Ku tunjuk dia sama kau. Ku tunjuk sama kau. Nih. Iya, baca yang keras. Nih ya. Ya. Ia harus mengenakan kemeja lenan Ah, yang betul. kudus dan ia harus menutupi auratnya Iya. dengan celana lenan dan Betul. ia harus memakai ikat pinggang lenan dan Nah. berkelitkan serban lenan. Betul. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakan sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Oke. Ya. Kitab imamat ini Jangan framing, jangan. Iya, dengar dulu. Jangan kau framing Aku Faruk. minta keyakinan kau dulu. Kau baca Aku paling minta bawah. penegasan Sesudah darimu. ia membasuh tubuhnya dengan Ya, aku minta penegasan darimu dulu. Udah Sesudah baca habis. sesudah ia membasuh tubuhnya dengan Dengan air. Ya udah. Oke. Itu. Sekarang aku tanya. Apa Sekarang yang aku tanya, kurang? Kau apakah yang kau menganggap ini kejang. kebenaran? Apa? Apakah kau menganggap ini kebenaran? Ya, benar. Oke, di Ah. ini kitab imamat itu bagian dari Taurat. Apakah kau menganggap dalam bagian dari Taurat itu Iya ada kebenaran? benar, iya Benar, benar. oke. Simak ya. Ya. Simak, teman-teman. Dia katakan tadi, ya, di dalam boleh Taurat itu ada framing. kebenaran. Dia berpegang Boleh kepada kitab framing. imamat. Tadi kau minta ayatnya. 1,3K, dengar boy. 1,3K memandang, menyaksikan hari ini si Framing. boy telah murtad dari Kristen. Tadi Murtad. katanya tidak ada di Alkitab. Kau bilang tadi ada sekarang kebenarannya. ada. Nih, buka nih Tadi Galatia 2. tidak ada katanya di Alkitab bahwa saya menyucikan diri bagi Galatia. ada. Sekarang Galatia 2 ada nomor kejang-kejang 21. dia. Murtad kau boy. Kejang-kejang ke Faruk. Ya, Kau siap, bilang kau. tadi tidak ada, rupanya ada. Ya, murtad Kejang-kejang. kau. Nih, murtad kau kan? Dah, Aku tidak kejang-kejang. menolak kasih karunia Allah. itu? Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Murtad terus? si boy, 1300 mata Apanya? Apanya? Sudah murtad dari Kristen. Tidak ada ayatnya membasuhnya. Galatia 5 nomor Faruk. 4. Faruk, Galatia tadi kau 5 bilang nomor tidak 4 ada ini. membasuh kaki tadi kan, basuh badan semua kan? Iya, tapi kau murtad dari Kristen. Murtad apanya? Dan kau minta ayatnya Kalau kau kan? anggap ada kebenaran dari hukum Taurat, jika kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kau dinyatakan Kau keluar minta dari kasih ayatnya karunia. Faruk, kau minta ayatnya kan, membersihkan badan tadi kan? Itu. Oke, ku terima ada. Ya Ku terima udah. ada di dalam kitab Udah imamat. kau akui. Tadi kau Tapi bilang tidak ada ketika kan? Kau berpegang kepada kitab imamat, ketika kau berpegang pada kitab imamat, kau murtad dari Kristen. Tadi kau bilang tidak ada kan? Tadi kau bilang tidak ada kan? Dari Kristus. Faruk, Jikalau Faruk. kamu mengharapkan Faruk. kebenaran oleh hukum Oh Taurat, Faruk, tadi kau bilang tidak ada di hidup di Alkitab luar kami kasih kan? karunia. Faruk, Sekarang saya tanya, agamamu apa, boy? Faruk, tadi kau bilang tidak ada Alkitab kami kan? Agamamu apa? Saya tanya, tadi kau bilang tidak ada Alkitab kami kan? Kitabmu. Tadi Taurat kamu kitabmu. Tadi ini kitab siapa? Imamat ini kitab siapa? Kitabmu. Imamat ini kitabmu. Iya, kitab Bani Israel ulangan 33 Dari nomor mana? 4, ulangan 4 nomor 44. Hei, Faruk. sejak kapan kitab imamat itu kitab kau? Tadi kau bilang nggak ada di Itu semua kitab baru yang akan kami. disampaikan sama kau. Iya, Kau bilang tidak ada di kitab kami. Ini Sejak ada. kapan? Atas dasar apa kau katakan kitab imamat kitabmu? Imamat itu perjanjian lama, Faruk. Perjanjian Ya, lama. bahagian dari Taurat bukan? Yang ada di Alkitab. Bahagian dari Taurat bukan kitab imamat. Perjanjian lama dan perjanjian lama baru itu disatukan di dalam Alkitab. Namanya Oke, Alkitab. kitab Yang imamat kau bahagian dari Taurat tadi bukan? ada tidak di Alkitab kami tertulis menyuruh Kitab kami imamat mandi sebelum bahagian dari ibadah. Taurat bukan? Ada. Kau bilang tidak ada Kitab tadi. imamat bagian dari Taurat bukan? Iya, bagian Oke, Taurat. apakah Terus? kamu mengharapkan ada kebenaran dari kitab Taurat? Apakah kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat? Oh, pertanyaan itu kau tanya, kau bilang tadi kan, apakah ada di gereja, di Alkitabmu menyuruh mandi dulu sebelum ibadah? Ini ada, aku tunjukkan. Oke. Aku tunjukkan ada. Aku tidak menggiringmu. Jika kau berpegang kepada kitab imamat, berarti ada Tadi kebenaran kau dari Taurat. bertanya, tidak ada di Ada kitab kebenaran dari hukum Taurat? mandi dulu di gereja, kau bilang kan? Ini aku tunjukkan Ya. ada. Nah, Oke. sampai Saya kira tanyakan ingatan kepada kau. kamu tadi. Saya tanyakan kepada kamu. Oke. Aduh. Apakah kamu menganggap ada kebenaran dari Kacau, kitab kacau. imamat?
Ada kebenaran dari hukum kitab imamat? Perjanjian lama itu dan perjanjian baru itu ada di dalam satu Alkitab. Iya, benar nggak? Yang Perjanjian kau lama tanya benar nggak? tadi, bentar dulu, yang kau Perjanjian lama tanya benar nggak? tadi, apakah Perjanjian ada lama kalian benar disuruh nggak? mandi dulu sebelum ibadah? Ada, itulah dia di Imamat 16. Perjanjian lama, kitab imamat yang kau baca tadi benar nggak? Benar. Oke, murtad kau dari Kristen. Apa yang murtad? Faruk. Kau murtad dari Kristen. Murtad kau dari Hai. 1.300 mata memandang. Semua Si yang Boy ada murtad di dari Kristen. Alkitab, saya percaya. Bukan aku yang bilang kau murtad, boy. Alhamdulillah. Saya ya Allah. percaya yang ada di Alkitab, Engkau udah murtad dari baik Kristen. perjanjian lama maupun perjanjian baru, saya Bukan aku percaya. yang bilang. Yang Paulus kau yang katakan bilang, dalam tadi, Galatia 2 ada nomor 16. tidak orang yang Ini beribadah hari Minggu malam ibadah. Kamu entah apa fungsi moderator ini tuh? Rupanya ada. Ada kan? Malu kok kan, malu. Mengelak kok namanya itu, mengelak. Moderator ini mana? Moderator. Mengelak. Malu dia malu. Loh, kau udah murtad, aku udah Malu berhasil. kok Faruk, malu. Berhasil memurtadkan. Tadi kau bilang tidak ada. Aku berhasil memurtadkanmu dari Kristen. Terima pengakuannya. Kau bilang tadi juga. Karena berdasarkan Galatia 2 nomor 21, Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor Tidak 14. ada ayatnya. Ini Kau murtad ada. dari Kristen. Gimana? Kan malu kan? Teman-teman taping di bawah. Si Boy murtad dari Kristen. Malu. Si Boy dan murtad dari Malu Kristen. kok. Sekarang saya tanya. Loh, aku senang aku Malu. malu. Tadi kau bilang tidak ada ayatnya. Sekarang ada, tunjukkan ayatnya ada. Iya, Nah, tapi gimana si itu? punya kau murtad Malu dari kok kan? Kristen. Malu kok kan? Loh, kok malu? Aku bangga lah bikin kau murtad dari Kristen. Lucu kok. Bangga aku bikin kau Kawaki murtad dulu dari lah. Kristen. Kau Malu sudah nggak murtad dari kawaki dulu? Kristen. Tadi kau bilang katanya nggak ada tadi. Malu nggak? Akui dulu lah malumu. Ya, tapi pada waktu yang sama Malu. murtad nggak dari Kristen? Murtad kan? Akui dulu, malu nggak? Kok malu? Memang tujuanku itu itu Dinda tujuanku. Tujuanku Sampai keringat dingin kau Faruk, sampai keringat dingin. Comot kitab dari Tauratnya Musa. Ketika kau comot kitab Sampai keringat Tauratnya dingin, Musa, karena maka malumu akan kau keringat kupaparkan dingin. kau kepada tulisan-tulisan dari Paulus, di mana ketika kau mengemis Malu kok Faruk, sampai keringat dingin kau karena malu. Malu kau malu. Kau bilang nggak ada. Ditunjukkan ayatnya kau Faruk kejang-kejang. Kau keluar dari kasih karunia, maka mulai hari ini 1.300 Makanya kalau tidak si tahu Boy bilang sudah tidak keluar dari tahu. iman Kristen. Si Boy tidak Kristen lagi. Sia-sia kematian Kristus kita si Boy. Kau sudah nggak Kristen ya Boy. Malu kau kan? Malu kan? Rupanya ada Tanya. ayatnya kan? Malu kan? Boy. Makanya. Boy. Mau Islam apa Kristen? Tadi Mau malu. Islam apa Kristen? Malu kau kan? Ya kan? Banggalah aku murtadkan kau. Jadi gini teman-teman ya, susahnya komalku ini, aku punya moderator tapi nggak berguna, maaf teman-teman. Bang Zuma pun marah kayak gitu. Karena apa? Kita udah selesai sama dia. Jangan lagi dikasih dia berbicara. Gitu loh. Saya narasumbernya loh. Ngomong ditimpal suara saya sama dia. Ini komal saya. Tapi saya dijajah sama orang kafir di komal saya sendiri. Lantas apa fungsi moderator? Moderator sampai 30 orang coba. Masa dibiarkan saya kayak gitu? Sampai besar-besar suara coba lah. Miris kita kayak gitu. Capek loh sampai teman-teman urat. Dia udah berupaya menimpal gitu loh. Lihatlah gaya diskusi Bang Zuma. Kalau udah nggak bisa lagi dibilangin orangnya, buang, habis. Nah, nanti Bang Faruk yang golkan, kan udah masuk dia ke dalam perangkat, dia murtad. Ini dibiarkan dia di atas. Udah dibiarkan di atas, tidak di-mute. Untuk apa kita punya moderator kalau saya yang narasi, saya juga yang mute juga. Karena bukan sekali, seringkali kayak gini. Sering kayak gini gitu loh.
Oke lah, bukan karena sisal mungkin sholat kan, masuk waktu asar. Yang lainnya kan ada moderatornya. Capek loh bang. Itulah makanya kita butuh moderator, bantu ya. Gitu loh. Di mute. Kalau nggak bisa lagi jadi di mute dia 3 kali, nggak bisa juga dia di kondisikan buang orangnya. Nggak boleh kita di situ, gitu loh. Pelan-pelan Karena aja memang diskusinya kita bang. sampaikan apapun ceritanya itu, kita akan bawa dia ke dalam kitab imamat, dan kita keluaran Taurat. Ketika nanti dia berpegang kepada Taurat, kita paparkan Galatia 2. Bahwasanya dia nyatakan murtad dari Kristennya gitu loh. Oke, sekarang bang manusia, apalagi mau ditanyakan bang? Gak ada sih bang, cuma menyampaikan, ngingetin aja sih bang, apa namanya kan, kita ini kan diskusi nih bang ya kan, sesama oten gitu kan, artinya kan diskusi ini kan kita harus pakai bahasa yang enak didengar juga lah gitu kan, karena tujuan kita. Ulan. Turun aja bang, turun aja bang. Walah kau yang bikin masalah. Bawa pula model apa hostnya. Datang kau bawa cerita-cerita halu. Kau lebih parah lagi, datang kau bawa penyesatan kemari. Kau ngajari tata krama pula. Kau aja ketika menceritakan kehaluan orang nggak ngotak kau. Ini kata-kata kasar aku bilangnya, kau nggak ngotak. Mau paksa kami cerita, percaya dengan cerita halumu, mati suri, tiba-tiba ngajarin aja. Memang dongo, oten tuh berarti kau, oten tuh. Oke, Iwan Rai, selamat bergabung Iwan Rai. Iya ketahuan oten nih, rasanya itu. Ya bukan saya saja kesal kayak gitu teman-teman ya, aku lagi fight. Bang Zuma pun itu marah loh Bang Zuma. Kalau moderator kayak gitu marah Bang Zuma itu. Gak lebih berharga oten itu daripada narasiku. Pasti Bang Zuma ngomong kayak gitu.